Halo adik-adik, pengumpulan video lomba bercerita diperpanjang nih. Ayo adik-adik semua dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD ikut lomba bercerita dengan tema kemerdekaan. Video paling telat dikumpulkan tanggal 8 Agustus. Ayo adik-adik semuanya ikut ya, banyak hadiah menarik loh. Dan untuk info lebih lanjut bisa hubungi kakak-kakak Kids Altarnya masing-masing. Untuk adik-adik toddler, ayo ikuti lomba mewarnai dan fashion show. Pengumpulan video dan gambar mewarnai paling telat tanggal 10 Agustus. Ayo adik-adik ikutan semuanya ya. Ada banyak hadiah dan piala juara 1, 2, dan 3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kakak-kakak Kids Altarnya ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, Kak Dani mengucapkan selamat datang di ibadah WTC Kids Online. Ya nggak Kak Mika? Hari ini hari yang spesial loh Kak Ya. Daniel, karena hari ini adik-adik akan mengadakan ibadah naik kelas. Selamat naik kelas Selamat ya. naik kelas. Jadi naik kelasnya kemana aja nih? Jadi yang naik kelas itu Kak dari toddler naik ke kelas 1. Wow. Lalu dari adik-adik yang primary akan nanti naik ke Rock 56. Rock 56 udah makin besar dong Iya ya. dong, dan di sana juga mereka akan ketemu dengan kakak-kakak yang baru tentunya. Wah, selamat kalau begitu buat Selamat ya adik-adik ya. adik-adik. Dan jangan lupa bilang selamat sama papa mama juga. Oh iya. Selamat sama papa Papa mama. mama yang sudah terus bersama-sama dengan anak-anak mendampingi mereka untuk mengenal Tuhan ya. Nah, sebelum kita akan beribadah di WTC Kids Online, yuk sama-sama kita semua pastikan adik-adik semua siap untuk beribadah di WTC Kids Online. Yuk, kita bangkit berdiri, lipat tangannya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ikuti Kak Daniel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dan sebentar kami akan beribadah. Tuhan urapi kami, berkati kami. Kami ingin memuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat naik kelas adik-adik dan selamat beribadah. Tuhan berkati beribadah. Shalom adik-adik. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Ayo semuanya berdiri ya dan ikuti gerakan kakak. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, senang di kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi.
Yuk semua lihat sama-sama, berinya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Mari adik-adik, kita terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus, kita tumbuh menjadi anak yang dahsyat. Ikuti kakak ya, katakan oh. Oh, oh, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk pimpin jalan kita di setiap langkah kehidupan kita, membantu kita seturut apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh masuk nyanyikan lagu ini. Tabur firman-Mu, Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan, agar aku senangkan-Mu. tabur firman-Mu, Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku Tuhan, pimpin aku di jalan-Mu. bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan, agar aku senangkan-Mu. dengan sungguh-sungguh tabur, Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku Tuhan, pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu Tuhan. agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, mari kita renungkan dari lagu ini. Kita mau Tuhan pimpin jalan kita. Kita mau dibentuk sama Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Angkat tangan kita, tutup mata kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita mau sama-sama sebut, Tuhan, ku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan
hatiku, semuanya ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu Tuhan, kerinduan hati kami satu-satunya Tuhan. Kami mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari adik-adik, kita sama-sama mau sembah Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau janji, saya mau menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup saya. Saya rela Tuhan dibentuk seturut apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan firman-Mu memimpin kami Tuhan, memimpin setiap tingkah laku kami, agar kami mampu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan di tempat kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi duta-Mu Tuhan, duta kerajaan Allah yang mengharumkan nama Tuhan, dan dapat memberitakan Tuhan bahwa Tuhan itu begitu ajaib, begitu penuh kuasa di dalam hidup kami Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat di dalam hidup kami pancaran kemuliaan Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Biur, 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 benih ditabur. Biur, 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 ditabur lagi. Adik-adik, Kak Pipit sedang menanam benih. Ini benihnya. Nah, benih tersebut Kak Pipit mau tanam di tanah yang subur. Kita masukkan benihnya ke tanah yang subur, dan lalu harus kita beri air supaya benih tersebut dapat tumbuh subur dan berbuah yang banyak. Kita lihat ya adik-adik, apakah tumbuhan tersebut akan tumbuh? Wow, tumbuhan ini sudah bertumbuh adik-adik. Asik, Kak Pipit semangat nih untuk kasih air nih supaya dia tambah besar. Siram-siram. Aku sudah tidak sabar untuk bertumbuh besar dan berbuah yang banyak. Aku ingin meminum banyak air dan terkena sinar matahari. Bagaimana dengan kamu? Kalau aku tidak suka air basah, dan aku juga tidak suka terkena sinar matahari panas. Lagi pula, kalau kita sudah besar, nanti disarangin burung, lalu akhir-akhirnya ditebang. Nah, adik-adik, inilah kedua pohon yang Kak Pipit tempo hari tanam. Sudah besar ya. Kak Pipit mau siram dulu. Siram-siram. Siram-siram. Gak mau, Lah, gak mau disiram. Oh, yang ini gak mau disiram. Siram-siram. Gak mau. Waduh. Disiram dulu dong. Sini. Siram-siram. Waduh adik-adik, pohon yang kedua ini tidak mau disiram. Ya sudah, yang ini saja deh. Siram-siram. Siram ya. Siram-siram. Aduh,
Ternyata hanya pohon pertama yang mau disiram. Pohon kedua ini tidak mau disiram sama Kak Pipit. Aku sudah bertumbuh besar dan berbuah yang banyak. Buah-buahanku dan bunga-bungaku banyak dinikmati oleh orang-orang. Aku senang sekali. Aku menyesal tidak menyukai air. Aku menyesal tidak menyukai sinar matahari. Karena itu aku tidak bisa tumbuh dengan sehat. Shalom adik-adik. Ya, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama kami dan memberkati kami. Sekarang kami siap mendengar Engkau berfirman, supaya firman ini boleh menjadi bekal kami, menjadi kekuatan kami, untuk kami bisa naik tingkat, untuk kami bisa bertumbuh lebih hebat lagi, dipakai Tuhan lagi untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Kolose 2 ayat 7. Kita baca yang bagian A ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan subur. Ya, kita ingat yang bagian depan aja, bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, adik-adik, hendaklah kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Ya, kalau kita nggak berakar, kita nggak bisa bertumbuh. Oke, sebelumnya Kak Yudi mau tunjukin sesuatu. Nah, kalau lihat ini, kira-kira ada yang tahu ini apa? Apa ya ini ya? Ini ada pohon. Ada apa nih? Atau ada ini adalah binatang, makhluk yang aneh. Belum ketahuan ini apa ya. Tapi kalau sudah ada yang tahu, hebat. Nah, gimana kalau yang ini? Wah, apa itu Kak? Ular Kak? Bukan. Apa itu Kak? Tanamannya? Iya, tanaman apa itu Kak? Ya belum ketahuan ya, kecuali petani yang sudah terbiasa nanam ini. Mereka tahu ini tanaman apa, ya, atau ini bibit apa, ya. Nah, ternyata dia adalah sesudah dia tumbuh lebih besar lagi, dia baru terlihat. Apa ini? Apa itu Kak? Pohon apa ya? Sirsak, serikaya, manggis. Nah, belum tahu ini pohon apa ya? Oh, durian. Ah, kamu tahu? Kamu yakin ini pohon durian? Nggak yakin juga ya, karena belum tahu dia bakal jadi apa nanti. Nah, ini masih pohon masih kecil. Kalau sekarang ini anak-anak kira-kira masih bayi ya, dia butuh perawatan. Nah, dia butuh perawatan, makanya dia disiram setiap hari. Lalu supaya dia tumbuh subur dan hasilnya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus, dia harus dipupuk setiap hari, ya Pak, setiap berapa minggu sekali. Jadi pupuk supaya apa? Supaya subur, dapat makanan yang sehat. Nah, kemudian setelah dia sudah mulai besar, dia mesti dipindahkan ke tanah supaya dia makin bisa berakar kuat. Nah, ini mulai kelihatan ini pohon apa ini? Wah, udah mulai kelihatan sih, itu kayaknya pohon-pohon durian. Tapi belum yakin juga. Kenapa? Karena belum lihat Tuhan. Nah, pohon ini tetap perlu perawatan. Dia mesti disiram, apalagi musim kemarau. Dia mesti dikasih pupuk juga. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh makin besar, batangnya makin kuat, cabangnya makin kuat. Untuk apa? Ya, dia naik tingkatnya gitu ya. Dari yang kecil tambah besar, tambah kuat. Nah, tapi belum yakin ini pohon apa. Nah, gimana kalau begini? Wah, baru deh semua orang tahu. Oh, ternyata itu pohon durian. Iya, kenapa? Karena dia sudah berbuah. Orang baru tahu kalau itu pohon durian. Dan tahukah adik-adik, ketika pohon durian ini sudah berbuah,
dan kemudian buahnya, bijinya ditanam, maka buah pohon ini berlipat ganda ya, menjadi banyak, bisa menjadi hutan, bisa menjadi kebun durian gitu ya. Kenapa? Karena dia berlipat ganda, dia bertumbuh, dia naik tingkat, dia jadi lebih hebat. Nah, adik-adik, sebuah pohon diharapkan pasti buahnya. Dimana kalau nggak berbuah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, setiap pohon yang tidak berbuah itu ditebang. Matius 3:10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, Kak, maksudnya apa? Ya, kalau kamu punya tanaman nggak berbuah-buah ya udah ditebang, dibakar. Kalau sekarang di kota ya ditebang, dibuang ke tong sampah, ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Nggak berguna. Nah, adik-adik, hidup kita itu seperti hidup kalian, hidupnya Kak Yudi, hidup kita semua itu seperti gambaran pohon tadi ya. Kalian itu bertumbuh lalu naik tingkat. Coba nih lihat dari masa kecil, ini sekolah apa nih kira-kira? Ya, TK. Anak TK mulai diajari menulis, membaca, lalu beraktivitas, itu tangannya berwarna-warni, itu ngecat pakai tangan gitu ya. Seneng-seneng gitu ya. Lalu apakah kamu mau di TK aja terus? Enggak, kamu harus naik tingkat ke tempat yang agak lebih sulit, namanya sekolah dasar. Di sekolah dasar nih kamu mulai belajar lebih banyak. Kalau di TK kamu cuma membaca, menulis gitu ya, belajar menulis, lalu membaca, belajar menghitung, beraktivitas, gambar gitu ya. Tapi kalau di SD udah mulai ada pelajaran matematika yang berhitungnya agak lebih berat. Lalu mulai ada lagi pelajaran-pelajaran yang lain yang lebih banyak. Nah, tapi anak SD pun 6 tahun nanti bakal naik tingkat juga. Naik kemana dia? Naik SMP. Di SMP ini pelajaran juga lebih sulit lagi, matematikanya lebih sulit lagi. Tapi kamu nggak mungkin, nggak mau, aku SD aja, kalau gitu aku nggak mau naik tingkat. Ya nggak bisa. Kalau kamu jadi mau lebih hebat lagi, kayak pohon durian tadi lebih hebat lagi, jadi lebih berlipat ganda hasilnya, ya kamu harus naik tingkat. Nah, udah SMP. Nanti udah SMP 3 tahun kemudian kamu naik ke SMA. Wah, SMA ini lebih berat lagi. Mulai ada kejuruannya, mulai ada IPS, ada IPA. Wah, berat, tambah berat gitu ya. Yang dari SMP naik ke SMA mulai agak berat. Ya, tapi itu harus dilakukan supaya apa? Supaya kamu naik tingkat, supaya kamu lebih hebat lagi. Apakah sudah selesai? Oh, belum. Kamu mesti naik tingkat lagi ke kuliah. Nah, kuliah ke perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi lebih berat lagi. Mesti bikin karya tulis, mesti menulis apa itu, skripsi. Waduh, berat Kak, itu masih lama ya. Ya, tapi Kak Yudi mau tunjukin dulu bahwa kamu terus akan naik tingkat kalau tempat yang lebih berat supaya apa? Supaya kamu punya pengetahuan lebih hebat dan kamu bisa jadi anak-anak yang lebih hebat. Nah, baru sesudah itu kamu bisa bekerja. Ini macam-macam pekerjaan ya. Mungkin kamu cita-citanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa lagi, jadi pilot, jadi guru, wah, jadi macam-macam ya. Nah, itu namanya naik tingkat. Tuhan mau kamu juga naik tingkat supaya kamu bisa bertumbuh, supaya kamu bisa lebih hebat lagi, supaya kamu bisa menjadi berkat lebih banyak lagi, dan ketika kamu tiba saatnya kamu berbuah, buahmu bisa dinikmati banyak orang. Nah, itu dia namanya bertumbuh ya. Jangan mau kecil terus, harus bertumbuh jadi gede. Jangan mau begitu-begitu terus, tapi kamu harus mengembangkan talentamu, mengembangkan keahlianmu, mengembangkan banyak hal. Nah, adik-adik, seperti pohon tadi itu ada disiram gitu ya. Nah, hidup kita juga harus disiram. Siramnya pakai apa? Siramnya supaya hidup kita terus segar, terus baik, itu disiram dengan firman Tuhan
ya. Ibarat air tadi menyirami seperti firman Tuhan. Lalu ada juga yang pupuknya. Nah, pupuk ini Kak Yudi gambarkan sebagai ajaran-ajaran yang baik, nasihat dari mama papa, nasihat dari guru-guru sekolah minggu. Itu membuat apa? Membuat kalian lebih baik. Ajaran dari guru-guru di sekolah, kan guru di sekolah nggak mungkin ngajarin yang jelek ya. Ya, jadi kamu akan terus bertumbuh, kamu akan terus naik tingkat karena ada ajaran-ajaran yang baik, ada firman Tuhan yang setiap hari mengisi hidup kalian. Sekalipun kamu mungkin suatu saat mengalami tantangan, kamu akan tetap kuat. Karena apa? Kamu sudah berakar, kamu sudah bertumbuh, kamu jadi lebih hebat. Gitu ya. Nah, Kak Yudi tutup dengan sebuah cerita. Ini ada kisahnya Chris dan adiknya, sebut aja namanya Christine, lalu yang laki-laki namanya Christian. Nah, Christian dan Christine ini tinggal di kota yang anak-anaknya nakal gitu ya. Mereka mulai baru remaja sudah mulai merokok, minum minuman keras, pokoknya melakukan hal yang nggak baik. Lalu mereka digodain, mereka diajakin, tapi mereka nggak mau. Firman Tuhan melarang kami melakukan itu. Lalu teman-temannya bilang, kuno, ketinggalan zaman, nggak asik gitu ya. Setiap hari mereka dihina, dibully karena mereka menjadi anak Tuhan. Nah, suatu hari ketika mereka pulang sekolah, mereka bertemu dengan kakeknya. Kakeknya baru pulang dari ladang dan membawa satu ekor burung yang aneh. Burungnya aneh gitu ya. Mau jelek mukanya gitu ya, bentuknya jelek. Lalu burung ini dititipkan ya kepada ayam yang waktu itu sedang punya anak kecil. Lalu kakak adik ini bertanya, itu burung apa sih kakek? Kakeknya bilang apa? Nanti suatu saat kamu akan lihat ini burung apa. Gitu ya. Nah, setiap hari burung ini tinggal dalam keluarga ayam. Dia main bersama anak ayam, dia makan makanan ayam gitu ya. Tapi si burung ini makin hari makin kelihatan aneh. Jalannya makin sulit gitu ya, paruhnya bengkok. Dia diledekin sama anak ayam yang lain. Diledekin, kamu itu binatang yang aneh. Kamu bukan anak ayam. Kamu binatang aneh. Kamu burung yang aneh. Kamu unggas yang aneh. Gitu ya, dia diledekin. Si Christian dan Christine setiap hari melihat pertumbuhan burung ini, dan dia melihat burung ini makin aneh. Paruhnya bengkok, kakinya cakar-cakarnya mulai panjang, dan dia jalannya mulai bergoyang-goyang, mulai belajar mengepakkan sayapnya. Tapi kakak adik ini berkata, kakek, apakah mungkin burung ini bisa terbang? Ya, kamu akan lihat nanti apakah dia bisa terbang. Semakin hari burung yang dibilang burung yang aneh ini sayapnya makin tebal bulunya dan paruhnya makin kuat, matanya tajam. Suatu hari tiba-tiba ada angin kencang, ya, lalu ada suara dari langit. Satu burung berteriak dengan kencang. Wah, suara apa itu? Kira-kira gitu ya suaranya. Nah, lalu si burung yang aneh yang sudah mulai tumbuh besar ini mengepakkan sayapnya dan dia mulai keluar dari kandang ayam tadi. Lalu dia mulai mengepakkan sayapnya dan dia terbang. Lalu kakeknya berkata, sekarang kamu lihat burung yang kamu bilang burung aneh itu burung apa? Sekarang saya tahu kakek, itu adalah burung elang. Wah ya, burung elang tadi mendapat panggilan elang sahabatnya, teman-temannya, dari keluarganya, maka dia terbang ke atas. Nah, adik-adik, seperti burung elang yang dibilang burung yang aneh ini, hidup kita pun demikian. Waktu kecil, waktu kalian sekolah, kalian diledek, dihina, dibully karena kalian mengikuti Tuhan, kalian mengikuti firman Tuhan, nggak mau hidup yang nggak baik. Kalian dibilang kuno, dibilang dibilang kurang pergaulan, ketinggalan zaman, nggak apa-apa. Kalian terus bertumbuh dengan firman Tuhan sampai tiba saatnya nanti elang agung, Tuhan memanggil kita, lalu kita terbang bersama-sama dengan teman-teman kita yang lainnya. Nah,
Itu firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Jadi kita ini terus akan bertumbuh. Siaplah terus bertumbuh dengan cara apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat hidup kita bertumbuh. Dengarkan nasihat mama papa, dengarkan nasihat guru sekolah minggu, dengarkan nasihat guru di sekolah, itu membuat kita bertumbuh. Pelajari semua hal yang baik, itu membuat kita bertumbuh, membuat kita naik tingkat. Siapa yang siap bertumbuh dan siap naik tingkat? Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan terus mempelajari hal-hal yang baik, firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang baik yang membuat hidup kami makin bertumbuh, rohani kami makin bertumbuh, dan kami juga terus bisa naik tingkat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, firman Tuhannya luar biasa ya adik-adik hari ini. Terima kasih Kak Yudi untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Adik-adik, Kak Pipit yakin adik-adik sudah mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama bertumbuh, tidak hanya jasmani kita, tetapi juga rohani kita. Jangan takut akan apapun juga, karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Salam teman-teman, nama saya Miracle dari kelas Kak Seba. Hari ini Miracle mau menyampaikan hafalan Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Oke teman-teman, Miracle ulangin sekali lagi ya. Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Oke teman-teman, jangan lupa ikut Kids Artal. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye. Nah, kita sudah selesai ibadah kenaikan kelas kita. Asik ya, seru ya Kak Daniel ya. Benar, luar biasa banget nih Kak Daniel. Lihat adik-adik begitu semangat nih karena adik-adik sudah naik kelas sekarang. Berarti kalau sudah naik kelas harus semakin semangat dalam belajar firman Tuhan. Ya, tentunya ibadah WTC Kids Online jangan lupa, apalagi Kids Altar ya. Kids Altar, yang belum ikut Kids Altar, daftar Kids Altar. Jangan lupa. Jangan lupa nih dicatat ya untuk daftarnya di IG WTC Kids. Oke, kalau gitu kita akan akhiri ibadah kita hari ini ya. Ya. Sekali lagi kami dan Kak Daniel mengucapkan selamat naik kelas buat adik-adik semua di kelas yang baru. Ya, konkret ya buat adik-adik semua dari kelas yang kecil dan kelas yang besar. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini kami sudah selesai ibadah online. Kami berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai ibadah online. Berkati anak-anak yang menonton ya Tuhan Yesus, supaya anak-anaknya ini patuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Juga berkati yang sakit ya Tuhan Yesus, supaya supaya anak-anak yang dari sakit sembuh ya Tuhan Yesus, dan supaya kami bisa berkati juga buat kakak-kakaknya ya Tuhan Yesus. Kakak-kakaknya bisa menyembah-Mu juga ya Tuhan Yesus, dan patuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Tuhan berkati. Ketemu di minggu depan ya. Dah.